Kemudian gaya van der Waals pada etil propil ether lebih kuat. Ini juga salah. Ini kayak yang dibahas kemarin soal minggu lalu. Kemudian yang dia pentanol terbentuk melalui hibridisasi sp3. Ini juga salah. Kemudian yang E, etil propil ether merupakan senyawa polar. Ini juga salah. Oke, berarti jawaban yang benar adalah yang A. Oh ya, aku juga mau ngasih notes. Lihat ini biasanya mempengaruhi hmm, Jadi misal ada molekul H2 di sini, yang ini tuh intra. Oke, gampang ya. Selanjutnya nomor 33. Produk dari reaksi antara butanol dan H2CrO4 adalah, nah, aku ingat lagi, H2CrO4 ini merupakan oksidator. Nah, eh, reaksi oksidasi pada alkohol itu, jadi kalau misalnya alkohol oksidasi menggunakan
maka bisa membentuk aldehid. Tapi ini sebagai perantara. Kemudian asam karboksil. Ini jadi aldehid. Terus kalau oksidasi. Jadi karena H2CrO4 ini merupakan oksidator kuat, maka butanol ini akan dioksidasi jadi aldehid dan bisa dioksidasi lagi jadi asam karboksilat. Jawabannya yang nah, biasanya itu oksidator kuat itu bisa menggunakan KNN4 terus K2CR4 K2CR27 terus oksi C lagi lupa. Ya, pokoknya PCC. Nanti aku tambahin catatannya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh langsung unmute aja. Soalnya kadang nggak bisa baca chatnya. Oke, nomor 34. Senyawa 1,1 dikloroetana dapat diperoleh dengan cara jadi ini kata kuncinya ada di kloro. Berarti ada 2 Cl
ada 2 atom Cl. Dua atom Cl sehingga membutuhkan 2 mol HCl. Berarti kita langsung eliminasi. Mereaksikan etena dengan 1 mol HCl. Misalnya, kalau cuma 1 mol berarti HCl. Ini prinsip reaksinya itu reaksi adisi, pemutusan ikatan rangkap, berarti Cl-nya masuk di sini atau di sini juga boleh karena ini sama ya. Jumlah atom C yang di sebelah kanan sama atom C yang sebelah kiri. Jadi boleh di mana aja. Sedangkan yang diminta adalah 1,1 dikloroetanol. Itu jelas. Kemudian yang B, ganti warna. Nah, yang B ini benar, hasilnya 1,1 dikloroetanol. Ini etanol berarti C-nya 2. Kemudian C melakukan reaksi substitusi pada etana dengan 1 mol HCl. Nih, salah. Kemudian yang dia mereaksikan alkuna yang paling sederhana dengan 1 mol Cl2. Ini juga salah. Kemudian yang E mereaksikan propana dengan 1 mol Cl2. Ini juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke, nomor selanjutnya. Senyawa-senyawa berikut yang pada suhu kamar berbentuk gas. Ini kasih notes lagi. Itu
18 sampai 18 ke atas itu ada. Kemudian untuk alkena C2 sampai 4 itu bentuknya gas. Terus 5 ke atas itu cair. Kemudian untuk alkena 2 sampai 4 hasil berikut yang pada suhu kamar bentuk gas benzena. Benzena tadi C-nya ada 6 dengan ikatan rangkap 2, berarti dia bukan gas. Kemudian ini siklohexadiena. Alkena di C6, berarti dia bukan gas tapi cair. Kemudian cis-3 heptena. Ini juga alkena lagi. Ini 7. Tapi bukan gas. Kemudian dimetil butena. Nomor 2. Ini cabang, terus ini juga cabang. C-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. C-nya 6. Itu juga bukan gas. Kemudian butuna. But berarti C-nya 4. Karena ini alkuna, berarti berbentuk gas. Tadi jawaban yang benar adalah E. Berikut ini merupakan isomer dari satu pentana. Rumus molekul sama, tetapi letak eh, rangkapnya, ikatan rangkapnya beda. Oke, kita lihat dulu ini jumlah atom C-nya berapa. Satu pentena berarti pen 5. Kemudian ini trans 2 pentena. Ini juga bisa. Nah, karena sama-sama pen berarti 5. Ini benar. Kemudian cis 2 pentena ini juga 5. Kemudian 2 metil 1 pentena kita gambar dulu. Kita C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini C-nya 6. Ini salah. Karena isomer itu rumus molekulnya harus sama. Berarti yang C salah. Kemudian yang D 2 metil 1 buten. 1, 2, 3, 4, 5. C-nya 5. Kemudian yang E ini benar. Yang E 3 metil 1 buten. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga C5. I benar.
Berarti jawaban yang salah yang bukan isomernya adalah yang C, yaitu 2 metil 1 pentagon. Kayak sebelumnya yang udah aku jelasin, apakah ada yang masih belum paham atau yang dibingungin? Silahkan bertanya. Bi, bangun, Bi. Kayak aku anggap udah paham semua ya. Kalau misalnya kalau kalian ngerjain soal terus habis itu ada yang dibingungin, boleh tanya ke aku. Atau ada yang kurang paham sama materinya, gak apa-apa. Silahkan tanya. Sebentar aku stop share dulu. Kak, permisi izin tanya. Ya, Yang nomor terakhir yang kakaknya tadi jelasin, yang kecuali pentena itu gimana? Soalnya kadang masih kurang paham sama bentuk strukturnya, tapi versi garis-garis gitu, Kak. oh, ya, ya, benar. Sebentar. Oke, yang aku ambil contoh yang C ya. Jadi 2 metil 1 pentana. Nah, di sudut-sudut ini tuh itu tuh atom C. Jadi ini tuh C, 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 C gitu. Jadi kalau misalnya digambar kayak ups, itu sama kayak ini. Nah, kalau diubah dalam bentuk yang garis-garis kayak gini berarti ini C1, ini 2, 3, 4, 5. Kemudian yang ini tuh, itu tuh biasanya cabang, cabang CH3. Jadi gini, metil. Jadi C-nya cuma satu. Kalau misalnya cabangnya gini, berarti tinggal hitung sudutnya aja. Ini yang sudut-sudut itu. Ini berarti C-nya ada satu, ada dua. Berarti ini tuh etil cabangnya. Gitu. Kalau misalnya propil, ya berarti gini. Satu, dua, tiga. Apa udah paham, apa masih bingung? Paham, paham. Makasih, Kak. Oke. Ya, Rohma. Misi Kak izin tanya untuk yang nomor 33. Sebentar. Nah, itu kan ada Ya, catatan kalau alkohol tersier apabila dioksidasi dengan oksidasi kuat atau lemah itu akan membentuk keton ya, Kak. Nah, sedangkan di yang kemarin di tutor pertama di nomor 8 itu Kak Olivia sempat jelasin kalau alkohol tersier nggak bisa bereaksi. Itu yang benar yang mana, Kak? Soalnya aku bingung. oke, nomor 8.
Jadi itu tergantung reaksinya. Kalau misalnya dia reaksinya dioksidasi, oksidasi itu masih bisa. Yang nggak bisa itu direduksi. Oh, ya, sorry. Ya, yang bener yang ini. Jadi tersier ini nggak bisa bereaksi. Jadi dia alkohol itu bisa jadi keton kalau misalnya dia direduksi. Oke, makasih koreksinya Rohma. Sama-sama, Kak. Ini nggak bisa bereaksi. Bisanya itu direduksi. Jadi kalau misalnya dia direduksi, mana ya? Kalau misalnya mau ngesintesis, pengennya alkohol primer, berarti bisa pakai formaldehid. Ini harus pakai formaldehid. Itu nanti bisa jadi alkohol primer. Terus kalau misalnya pengen hasilnya tuh alkohol sekunder, bisa pakai aldehid lain. Jadi alkohol sekunder. Kemudian kalau misalnya pengen jadi alkohol tersier itu baru pakai fraksi. Di X, dimana R itu bisa kecil, itu halogen. Kemudian bisa juga uh, aldehid langsung jadi alkohol primer, terus keton yang menjadi alkohol sekunder, tapi ini F-nya reduksi. Biasanya pakai reagen menggunakan reduktor A, terus I, AL. Oke, Pak ada yang ditanyain lagi?
Ya, silakan Yohan. Ya. Permisi Kak, saya izin bertanya yang nomor 26 bisa minta tolong diulangin Kak. Untuk cara ngegambar yang kalau misalnya pakai garis-garis itu. Nomor 26 atau nomor 3? 26 ya? 26 Kak. Oh, yang ini. Oke. Jadi reaksi etil isopropil ether sama HBr itu merupakan reaksi substitusi nukleofilik 2. Terus karena Br ini memiliki keelektronegatifan yang lebih besar dari H, maka dia itu lebih elektronegatif dan H ini lebih elektropositif. Kemudian O ini kan lebih elektronegatif daripada C, sehingga ikatannya ini tertarik ke O dan C ini kekurangan elektron gitu karena elektronnya juga ditarikkan sama O. Nah, sehingga Br yang lebih elektronegatif yang bermuatan parsial negatif itu akan menyerang C yang bermuatan parsial positif yang berada pada sebelah O. Kemudian O ini karena memiliki pasangan elektron bebas itu dia suka elektrofil. Jadi dia akan menyerang elektropositif di sini. Jadi ikatan C sama O ini akan putus dan eh, di ikatan C ini akan digantikan oleh Br, sedangkan yang di O ini akan digantikan dengan H. Maka jadi produk 2 bromopropana dan etanol. Kemudian bisa juga ikatan yang putus itu ikatan di etena ini antara O sama C yang di sebelah kanan. Mekanismenya sama, jadi Br ini lebih elektronegatif, maka dia lebih bersifat parsial negatif. Kemudian dia akan menyerang atom C. Ini panahnya gini. Menyerang atom C karena ikatan antara C sama O ini lebih tertarik ke O yang lebih elektronegatif. Kemudian karena O ini punya pasangan elektron bebas, dia tuh lebih suka nukleofil sehingga bisa menyerang H. Gitu. Jadi produk yang dihasilkan itu 2 hidroksipropana sama etil bromida gitu. Udah paham, masih bingung? Baik Kak, makasih. Sama-sama. Oke, Bi. Sudah bangunkah? Sudah, Kak. Ya, mau Maaf, tanya Kak. apa? Mau nanya, itu materi yang ada garis-garis naik turun itu apa sih nama materinya? Garis-garis naik turun. Iya, yang kayak ada garis-garis kayak contohnya nomor 26 gitu. Oh, itu tuh ikatan. Itu tuh yang ini. Iya, atau nomor 20 kayak nomor 20 itu kan kayak garis-garis kayak gitu itu nama materinya apa ya? Ini. Ini tuh Ya, rumus struktur senyawa. Jadi kalau misalnya dia digambar itu ini tuh C, sudutnya ini C. Itu atom karbon, atom karbon, atom karbon, karbon. Jadi kalau misalnya digambar kayak biasanya tuh ini. Ups, itu nama materinya apa ya, Kak? bukan, ini tuh cuman beda cara gambarnya, tapi aku lupa namanya. Mungkin bisa tanya ke Kak Noval nanti. Ya, oke, Kak, makasih. Ya, tapi masih bingung apa? Udah paham kalau misalnya pakai garis-garis gini. Enggak sih sebenarnya. Duh, ya nggak bisa. Gini gini. Saya,
Ya tapi nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Sebenarnya ngerti, cuman kayak perlu mikir keras aja gitu. Tapi ngerti kan? Aku masih bingung. Beneran Ya, ngerti kan? ya, nah, 20% lah. Kalau yang lainnya gimana? Kalau yang lainnya udah paham atau pakai yang biasa aja, yang normal-normal aja. Kalau misalnya nggak paham beneran nggak apa-apa. Tak ulang. Ini siapa? Iya, Aul Kak, maaf Kak, izin tanya lagi yang nomor 20 itu. Yang dua tadi, puluh tiga. yang, bukan 20. Oh, 20. Apa Yang ini. ya, apa bedanya eliminasi sama dehidrogenasi? Soalnya, dehidrogenasi. Terus gimana caranya kita bisa nentuin, oh, bahannya tuh emang harus pindah ke cabang ini. Itu tuh gimana? Kadang tuh masih bingung gitu loh kalau di reaksi-reaksi kan. Bingung dia itu reaksi eliminasi atau dehidrogenasi. Iya, Sebenarnya kalau misalnya reaksi-reaksi kayak gitu tuh tergantung dengan reagen sama katalis yang digunakan. Kalau misalnya eliminasi itu biasanya pakai katalis, tapi kalau misalnya hidrogenasi itu cuman pakai H2 doang gitu. gimana Kak? Maaf, berarti kalau eliminasi tuh pakai katalis, kalau dehidrogenasi hidrogen, berarti hanya doang. Iya, Terus bedanya sama hidrogenasi sama dehidrogenasi apa? bentar ya aku jelasin. Halo, halo. Oke, bentar. Aku izin share screen dulu. Oke. Ini ya,
bedain ini dulu ya, bedain eliminasi sama dehidrogenasi. Jadi eliminasi itu reaksi secara umumnya. Nah, yang C ini sebenarnya benar kalau kalau kalian jawab yang C, tapi kurang spesifik gitu loh. Karena ada jawaban yang lebih spesifik lagi, jadi yang E, dehidrogenasi. Soalnya di sini soal tuh ditulis sebuah senyawa dan pada temperatur tinggi menghasilkan alkena dan H2. Nah, karena menghasilkan H2 itu apa ya? Udah perlu spesifik gitu loh kalau ini tuh reaksinya dehidrogenasi. Nah, cara bedain hidrogenasi sama dehidrogenasi itu hidrogenasi adalah nama lainnya tuh penambahan penambahan H2 atau hidrogen. Kalau dehidrogenasi ya ada D berarti hidrogennya dibuang, dikeluarin gitu. Nah, yang A ini hidrogenasi itu nama lainnya gini-gini. Hidrogenasi itu nama umumnya itu adisi, reaksi adisi. Nah, kalau dehidrogenasi itu nama umumnya eliminasi. Kayak gitu. Tadi yang tanya Aul, gimana? Udah paham atau masih bingung? Udah paham. Makasih, Kak. Oke. Ada lagi kah yang tanyain? Dari sebelum-sebelumnya. Sebelum lanjut nih. Tadi Kak, yang garis-garis itu apa namanya? Yang Ya, struktur itu loh, apa ya, itu gambar. cuman Gambar. Iya, ya. kalau kalian pernah belajar tuh cara menggambar apa ya, etana gitu ya. Struktur etana itu kan ada salah satunya struktur Lewis. Nah, struktur Lewis itu yang kayak gini. Nah, kalau kayak ini kan capek gambarnya. Apalagi kalau senyawanya itu panjang kayak dekana gitu. Dekana berarti kan normal dekana. Berarti kan ada 10 C gitu ya. Kan capek C, C, C gitu. Jadi ada yang lebih singkat. Yang kedua tuh bisa eh, ditulis strukturnya, namanya itu kalau nggak salah condense gitu, condense structure. Jadi di dimampatkan strukturnya. C3 terus CH2 berapa kali nih? 8 terus C3 kayak gini. Terus yang garis-garis itu namanya dash. Dash apa? Pokoknya dash line gitu. Jadi ya daripada kita nulis CH kayak gini, mending ya ditulis garis-garis gini. Gitu sih. Itu cuma cara menulis struktur dengan cepat aja. Gimana? Lanjutkah? Atau dash line, dash. Dilanjut aja, Val. Tujuh. 37 ikatan hidrogen dalam larutan senyawa berikut adalah intinya kalau kalau nyari ikatan hidrogen cari yang ada
misalnya sih ada OH gitu, terus ada NH2. Udah sih, gitu doang. Yang jarang itu misal apa ya? eh, udah sih itu doang. Jadi ya udah jelas jawabannya yang D. Yang lainnya yang A, B, C, E itu gak ada ikatan hidrogen. Oke, nah lanjut. Yang berikut yang punya titik glutathion tinggi. Nah, oh ya kayak ini tadi. Yang D ini CH3CH2OH juga ada ikatan hidrogennya. Nah, berhubung karena ada ikatan hidrogennya, titik didihnya juga atau sifat fisik dari senyawa ini meningkat. Jadi titik didihnya tinggi. Jadi kalau mau nyari titik paling tinggi itu cari yang terpanjang atau cari yang ada ikatan hidrogennya. Nah, soal ini tuh ada 3. Yang ini ada ikatan hidrogen, ini sama ini. Yang D, ABD. A sama A sama B ini ikatan hidrogennya cuman hmm, antar bedanya ya. OH sama NH2. Terus ini COH. Bentar. Oh, jadi kalau diurutin gitu ya, misal ada R, gimana ya gambarnya? Ini main di gugus fungsi aja. Misal R COOH sama R OH R NH2. Nah, kalau R-nya sama, terus cuma beda gugus fungsinya doang, itu kemungkinan yang paling tinggi itu adalah yang COOH ini. Jadi semakin ke atas itu titik didih semakin tinggi. Gitu. Jadi kalau dibandingin A, B, D, A, B sama D, ya menurut aturan ini itu yang D yang lebih tinggi, yang paling tinggi titik didihnya. Oke, lanjut nomor 29, senyawa golongan ether yang tidak larut dalam air. Jadi semua golongan ether itu emang nggak larut dalam air. Ether itu larutnya dalam pelarut. Jadi air itu, jadi dalam kimia itu pelarut juga cuma air. Air ada eh, pelarut gitu ya. Jadi kita bilang kalau pelarutnya tuh kovalen. Air kan kovalen tuh. Kovalen itu dibagi dua. Ada kovalen polar sama non polar. Nah, air itu termasuk, contohnya air ya. Air itu termasuk ke kovalen polar. Kalau pelarut non polar itu kayak C, Cl4 atau kloroform CH3 gitu. Jadi ether nih larutnya dalam pelarut non polar ini di sini. Nah, jadi jawabannya nyawa golongan ether yang tidak larut dalam air adalah ya semuanya ini A sampai D ini nggak larut. Jadi jawabannya yang semuanya benar. Oke, lanjut nomor 40. Yang terus yang berikut ini yang titik tinggi. Jadi udah dia mati A sampai E ini nggak ada gugus fungsi kayak tadi, nggak ada gugus fungsi yang ada ikatan hidrogennya. Nah, jadi cari rantai terpanjang aja. Yang A ini 4 ya, butena itu 4. Yang B itu 9, yang C cuma 7, D itu 5, tapi ada cabang 1, metil. Yang E itu 6. Nah, yang paling panjang sendiri itu 9, berarti jawabannya yang B. Oke, lanjut. Menurut aturan Haskell 41, menurut aturan Haskell 4n+2, itu artinya merupakan jumlah, kayaknya ini udah dibahas sebelumnya, kalau aturan Haskell 4n+2 itu jumlah elektron pi-nya. Ya, udah.
sih. Jadi dalam ini tuh bicara soal kearomatisan. Misal benzena, benzena itu gini deh, yang paling umum sering dibicarakan tentang senyawa aromatis itu benzena, itu strukturnya begini. Nah, ini termasuk senyawa aromatis karena yang pertama dia siklis, terus ini aku ulang lagi ya, siklis, terus dia secara keseluruhan senyawanya planar, terus apa namanya, mengikuti atau jumlah jumlah elektron pi dalam keseluruhan nyawa benzena ini itu mengikuti aturan Hubble atau 4n+2. Artinya n ini bilangan bulat. Jadi kalau n-nya 0 jadi 2, terus tambah 4 lagi 6, 10, 14 dan seterusnya. Oke. Jadi 4n+2 itu jumlah elektron pi dalam sistem cincin di sini. Oke. 42 lanjut. Bentar. Berikut ini adalah pernyataan praktek senyawa golongan alkuna paling sederhana. Oke, golongan alkuna paling sederhana. Jadi dengan kata lain tuh alkuna yang paling paling pendek. Jadi ya etuna CH gini ya. Oke, kita lihat jawabannya per A. Pada suhu kamar bentuk gas dan lebih berat dibanding udara sekitar. Yang A ini kayaknya bener deh, kayak suhu kamar dia bentuk gas tapi lebih beratnya ini kurang tahu. Jadi coba jawaban lain dulu. Yang B dapat diperoleh dengan menambahkan air dan karbit, kalsium karbida. Oke, ini berpotensi itu benar. Yang C memiliki jumlah atom karbon 1 buah dan hidrogen 2 buah. Ya, ini jelas salah. Karena golongan alkena atau alkuna yang paling seminimalnya tuh yang paling pendek itu ya karbonnya harus 2. Kalau 1 gimana ikatan lengkapnya gitu. Jadi minimal harus 2. Jadi yang C salah. Yang D jumlah ikatan pi ada 3 buah. Untuk alkena, alkena itu kan lengkap 2. Lengkap 2 ini isinya ikatannya tuh ada 1 buah ikatan sigma. Sigma tuh gambarnya gimana ya? Ikatan sigma terus satu ikatan pi. Nah, untuk alkuna itu ada 1 sigma. Sigma udah pasti 1, terus 2 ikatan pi. Yang bertambah itu cuma ikatan pi. Yang D jadi salah. Golongan alkuna itu ada 2 buah. Alkuna sederhana ya, ada 2 buah ikatan pi. Terus yang E, jumlah ikatan sigmanya ada 1 buah. Ya, yang E juga benar. Jadi antara yang E, B, atau yang A. Kemungkinan sih yang A ini yang lebih berat nih enggak ya, soalnya alkuna, sorry, etuna tuh hmm, udara kita misalkan oksigen gitu ya, oksigen tuh beratnya 32, terus alkuna etuna ini beratnya 24, 26. Jadi kemungkinan untuk etuna ini lebih ringan dari udara kemungkinan. Jadi jawabannya yang A ini kita eliminasi, tinggal B atau D. Untuk yang D, ini tuh benar sebenarnya. Cuman pernyataannya itu terlalu umum gitu loh. Seandainya jawaban B ini nggak ada, ya jawaban B yang ini nggak ada, yang benar tuh jawabannya. Tapi karena ada yang B, yang lebih spesifik, jadi kemungkinan jawabannya yang B. Soalnya, lihat, dapat diperoleh dengan cara menambahkan air dan karbit. Cara membuat etuna, itu salah satunya, mungkin kalian pernah melakukan praktikum tentang ini, itu dengan cara karbit itu Ca, C2, ditambah dengan H2O. Udah itu doang. Karbit itu kayak padatan biasa gitu ya. Itu reaktif. Ketika ditambahkan H2O aja tuh udah bereaksi, menghasilkan gas etuna. Nah, jadi jawaban yang paling benar itu yang B.
gitu. Ini hasil reaksinya ya etuna sama CaOH 2 kali. Oke, lanjut. 43. Sorry. Senyawa sikloalkana yang memiliki struktur paling sederhana. Senyawa siklo atau senyawa yang siklis gitu ya. Jadi yang kita tahu tuh benzena, tapi benzena tuh bukan itu senyawa aromatis. Siklo, ini namanya siklo, siklis ya siklo. Ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik sudut, berarti ada 6 karbon. 6 karbon berarti heksana, sikloheksana. Nah, ini terus nih, kalau kita 6 karbon ya, ini kan 6 karbon. Kalau kita terusin ke 7 karbon, ya 7 terus dibuat siklus saja gitu. Terus, nah, senyawa yang paling sederhana atau paling paling kecil gitu siklusnya. Siklo yang aneh apa? Sikloetana. Sikloetana ini nggak mungkin. Gimana 2 karbon bisa bentuk siklis gitu? Siklis itu artinya tertutup gitu loh. Nggak ada apa ya? Kalau siklopropana itu kayak gini. Nah, yang B ya. Siklobutana. Ya gini gambar kotak. Sikloheksana yang ini. Siklodekana ya ada 10 karbon. Entahlah gambarnya gimana. Pokoknya ada 10 karbon bentuknya siklis. Jadi jawabannya yang B. Siklopropana. Yang paling kecil tuh siklopropana untuk senyawa siklis. Oke. Beda. CH3Cl sama CHCl3 beda. Ya, lihat aja kan CH3Cl. Namanya aja beda sama CHCl3. Yang tiga yang di kiri ini kan yang 3 CH-nya nih, H-nya. Yang kanan yang 3 tuh Cl-nya. Oke, bentar, bentar. Yang kloroform itu yang CHCl3. Jadi yang sering diganti pelarut jadi gini. Terus ini aja ya. Misal, bukan misal, pelarut non polar itu bisanya pakai CCl4. Tapi CCl4 tuh setahu aku udah mahal, terus eh, agak bahaya ininya apa namanya? Harus dengan hati-hati gitu loh. Jadi alternatifnya itu bisa menggunakan kloroform. Kloroform itu namanya CHCl3. Jadi satu Cl yang dari CCl4 itu diganti dengan H. Sedangkan CH3Cl itu cuman ya namanya klorometana aja. Jadi senyawa metana satu H-nya itu diganti sama Cl, namanya klorometana. Gitu. Oke, nomor 4. Nama interval senyawa struktur berikut ini adalah, oke, lihat dulu strukturnya. Jadi yang pertama tuh tentuin rantai induknya dulu. Kalau ada rangkapnya tuh harus termasuk ke rantai induk. Jadi seperti ini. Jadi ini anti rantai induknya. Bisa pusing ya, ini ibaratnya aja apa ya sebetulnya, titik sudutnya gitu loh. Ada karbon. Ini karbon, di sini, di sini, di sini, di sini. Itu karbon. Hidrogennya itu sengaja gak diliatin. Artinya kalau misalkan ada senyawa kayak gini, ya itu dalam bentuk Lewisnya itu kayak gini. Nah,
Kalau misalkan nggak ada garis apa, misal nggak ada ikatan rangkap gitu ya, ya berarti karbonnya full. Artinya full, satu atom C kan ada 4, bisa ngikat 4 tuh. Jadi di sini atom C yang di sini ini mana nih? Di sini itu ada tiga hidrogen. Jadi ada 1, 2, 3. Kalau yang di kanan ini ada 3 hidrogen juga ikatan rangkap. Ya berarti kalau misalnya ada ikatan rangkap, berarti karbon yang di sini yang awalnya 3, satu ikatan udah dipakai ikatan rangkap, jadi sisa 2 hidrogen di sini sama di sini. Sama yang di tengah juga karena dipakai 1, jadi cuma ada 1. Gitu. Oke. Nah, untuk senyawa ini, kalau untuk menentukan nama itu nggak usah musingin ini hidrogennya berapa, nggak usah, tinggal hitung aja C-nya berapa gitu ya. Pertama udah rantai induknya udah nih. Terus hitung C-nya berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi rantai induknya ada 6 ya. Karena ini rangkap 3 ya. Ini rangkap 3 nih. Ada 2 rangkap 3-nya. Jadi namanya tuh harusnya heptuna ya. Karena ada 2, ini dipisah. 6 bisa tulisan namanya. Wah, kok hep sih? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Sorry, ada 7. Nanti kita ada 7. Ada 7 karbon. 7 itu heptana ya. Kalau 7 satu ikatan rangkap tiganya itu satu namanya heptuna gitu. Jadi ada kalau ada 3 dipisah. Hep gini sama kita kasih tahu ikatan rangkapnya itu di mana aja. Nah, terus kalau udah nentuin nata induk, kita nomorin. Nomorin dari kiri atau kanan. Nomor 1, 2, 3, 4-nya. Kalau dari kanan, 1 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Substituennya atau ini metil ya. Metilnya itu ada di nomor 4 sama 5. Kalau kita nomor dari kiri, dari kiri 1, ini 2. Aduh, sorry, gini aja deh. Bentar ya. 1, 2, ini dari kiri. 3, 4, 5, 6. Nah, kalau dari kiri, substituen metilnya itu ada di nomor 3 sama 4. Nah, tujuan kita tuh, kita harus cari kombinasi hitungnya itu kalau bisa substituennya itu paling terkecil. Jadi yang dipakai yang atas ini, yang 3,4. Jadi penomorannya dari kiri. Jadi ya jawabannya udah jelas nih yang E. Nih, 3,4 karena penomoran dari kiri 3,4 dimetil. Metilnya 2 jadi dimetil hep. Kayak gini ya, hep 1,5. 1,5 ini apa ya, tempat di mana ikatan rangkap tiganya tuh berada gitu di Una. Kalau misalkan ikatan rangkap tiganya ada 3 gitu, misal kayak gini. Ada di sini sama di sini. Ini ada berapa nih? Ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbon hep gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Hep 1,3,5 triuna. Jadi cuma diubah awalan yang awal D jadi tri. Betul. Dan ini juga berlaku untuk ikatan rangkap 2. Oke. Oke, lanjut nomor 45.
produk sesuai untuk metilasi nitrobenzena dengan katalis AlBr3. Nah, tuh. Oke, jadi ada nitrobenzena. Ini kalian harus hafal sih, apa tuh nama-nama benzena. Jadi benzena tuh ada banyak. Kalau misalkan benzena doang nih namanya benzena. Tapi kalau ada satu substituen nitro, berarti dia ada NO2-nya. Gitu. Terus, nih, kasih aja deh. Jadi umum-umum aja. Benzena tuh kalau ada OH namanya fenol. Terus C3 namanya toluen. Lagi ya. Kalau ada aldehid namanya ya benzaldehid. Ada gugus karboksilatnya, asam benzoat. Khusus untuk ada karboksilat itu harus ada asamnya, harus ada kata-kata asam. Kalau gak ada kata asam, kemungkinan salah sih. Jadi asam benzoat. Kalau tulis benzoat doang, kemungkinan salah. Harus ada asamnya. Terus ada mungkin jadi bedain ada dua nih. Ada NO2 sama ada NH2. Kalau NH2 itu namanya anilin. Kalau NO2 namanya nitro benzena. Ya, udah ini gak gitu penting sih, gak gitu ngaruh juga untuk reaksinya. Jadi ada senyawa nitrobenzena ya direaksikan dengan atau metilasi. Metilasi itu gak tahu kalian udah belajar enggak itu eh, nama apa namanya nama reaksinya itu adalah dari nama seorang yang menemukan reaksi ini namanya Friedel Crafts atau nama umumnya itu alkilasi. Alkilasi Friedel Crafts. Jadi intinya dalam dalam reaksi ini itu suatu benzena ketika direaksi sama ini namanya akilasi Friedel-Crafts itu nanti benzenanya hidrogen yang ada di benzena misal gini itu diganti sama metil gitu. Jadi metil dengan katalis AlBr3. Benzena ini kan ada H ya, satu. Nah, jadi salah satu dari H ini itu kan diganti sama metil. Digantinya yang mana itu ada aturannya. Nah, itu cara lihat aturannya itu lihat dari induknya. Kalau ini kan soalnya nitro, nitrobenzena. Nah, nitrobenzena itu, bentar agak susah saya ini. Ah, jelek. Nah, mengganti H yang mana itu menurut ini senyawa awalnya. Kalau NO2 nitrobenzena, nitrobenzena itu gugus gimana ya? Jadi di sini yang aku udah buat ini dibagi dua gini ya. Nah, sisi yang kiri ini namanya gugus pendorong elektron. Nah, fungsi dari gugus pendorong elektron. Jadi kalau kita misalkan kita reaksi sama alkilasi tadi, alkilasi Friedel-Crafts, itu nanti metilnya mengganti hidrogen di posisi orto atau para. Nah, orto atau para itu di sini. Orto itu yang di sini, sama di sini atau di sini. Para itu artinya berseberangan. Jadi kalau OH-nya di sini, jadi hidrogen yang diganti itu di seberangnya di sini. Oke. Nah, itu yang di kiri. Ini namanya gugus mendorong. Sama, toluen juga kayak gitu. Jadi kalau di sama metilasi, hidrogennya diganti itu orto atau para. Ya. Nah, yang kanan ini ya aldehid, terus benzoat, nitro, benzena, itu gugus penarik elektron.
Nah, efek dari gugus menarik elektron itu kalau kita jelasin sama alkilasi tadi, alkilnya itu akan mengganti hidrogen di posisi meta. Posisi meta itu ya di sini. Jadi gini, posisi meta orto para bentar, kurang anjir space-nya. Sini ya. Jadi benzena normal. Misal substituen ini kayak gini. Jadi menurut X, posisi ini adalah orto. Yang kiri juga orto. Yang kedua meta, ini juga meta. Seberangnya itu parah gitu. Jadi orto sama parah itu kalau X-nya gugus pendorong elektron. Kalau meta itu kalau X-nya gugus penarik elektron gitu. Nah, karena di soalnya di NO2, NO2 itu termasuk ke gugus penarik elektron. Jadi metilnya akan mengganti hidrogen di posisi meta. Jadi produknya itu gini ya. Metilnya ini metil akan masuk ke posisi meta di sini atau di sini. Atau ya, jadi gak masuk dua-duanya, jadi cuma salah satu. Nah, udah. Senyawa ini kita namain aja. Jadi ada benzena, ada nitro, ada metil. Nyamannya yang B yang benar. Meta, karena meta, M ini meta nitrotoluen. Karena sesama kedua substituennya meta sama keduanya gitu. Jadi meta nitrotoluen. Oke. Eh, Oke, lanjut nomor 46. Yang berikut yang merupakan dalam senyawa organik. Senyawa organik itu ciri-cirinya hidrokarbon. Bisa disingkat deh hidrokarbon deh pokoknya. Jadi apa hidrokarbon? Hidro sama karbon. Jadi ada hidrogen, ada karbon. Tuh. Ya udah jawabannya yang C. Oke. Jadi yang A, B, D sama E ini kurang tepat. Oke, lanjut nomor 47. Alkohol primer. Primer berarti alkoholnya itu berikatan dengan karbon yang primer. Artinya karbonnya tuh mengikat satu karbon lain. Udah jelas sih jawabannya yang D. Satu butanol. Oke. Lanjut nomor 48. Apa nih? Emas nyawa. Oke. Ini kayak tadi tetrahidrofuran. Jadi kalau nah ini tuh termasuk senyawa ether. Jadi ether tapi siklus gitu ya. Ether tapi misalkan ether kan bisa gini. Nah, tapi ethernya tuh dibuat siklis. Jadi seperti ini gitu. Kayak gitu. Jadi rantainya tertutup gitu loh. Nah, seperti pada umumnya cara penamaan untuk senyawa siklis ya. Jadi namain khusus untuk siklis kayak gini, ether siklis atau namanya tuh heterosiklis ya. Jadi siklis tapi atomnya nggak sama, itu namanya heterosiklis. Itu wajib kalau nih ether tuh nomor satunya di ether. Nah, untuk nomor duanya bebas. Karena eh, substituennya itu ada di sebelah kanan, jadi nomor duanya kita ke kanan. Karena biar substituen mendapat nomor paling kecil. Gitu kan aturannya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hmm. Jadi namanya mana nih? Yang ini namanya isopropil. Isopropilnya ada di nomor 2. Itu metil. Metilnya dari nomor 6. Jadi, nomor 6?
1, 2, 3, 4 deh. 4, 4, sorry. Jadi jawabannya yang C. Ini ya. Isopropil ada 2, terus metil tetrahidrofuran. Oke, lanjut. 9. Pada deret homolog semakin panjang rantai karbon kecuali deret homolog itu nama lainnya yang biasanya kalian hafalin gitu loh. Misal metana, etana, terus propana, terus sampai dekana, terus sampai C karbon, terus itu ya. Pada deret homolog semakin panjang rantai karbon, yang benar kecuali, oke, yang salah berarti ya. Yang A, semakin besar massa molekulnya. Semakin panjang ya, kalau semakin panjang rantai karbon berarti kan semakin banyak karbonnya tuh. Berarti senyawanya semakin gede. Ya, berarti ini benar, massa molekuler tarik makin gede juga. Yang B, semakin besar kekuatan tarik antar molekulnya. Ini ada di ikatan antar molekul. Ya, berarti benar juga. Kalau ini dari molekul itu kan senyawa nonpolar tuh. Nonpolar itu gaya antar molekulnya namanya van der Waals. Semakin banyak atau semakin panjang ikatannya atau karbonnya, artinya ikatannya makin kuat. Jadi ikatan van der Waals juga makin kuat. Ya, ini yang B benar. Kekuatan ikatan tarik menarik antar molekulnya makin gede juga. C sama D. Nah, C sama D ini berkaitan dengan yang B tadi. Karena ikatan tarik antar molekulnya itu tinggi, jadi sifat fisiknya juga naik. Sifat fisik itu antaranya dua ini, titik lala sama titik didih. Ya, makin panjang rantai karbon, makin kuat gaya antar molekulnya dan makin kuat juga sifat fisiknya itu titik didihnya. Titik didih juga meningkat. Kemudian yang E. Yang E ini semakin mudah kelarutannya dalam H2O. H2O itu kalau berurusan sama kelarutan itu pakai konsep ini. Gak tahu deh, light dissolve light. Ini cuma nama doang sih. Jadi nggak usah deh ini. Jadi yang sama jenis ikatannya itu kan larut dalam pelarut yang sama. Jadi gini, H2O itu kovalen polar. Jadi semua senyawa yang bersifat kovalen polar umumnya larut dalam air. Contohnya apa? HCl, kovalen polar, terus etanol, ya pokoknya polar gitu loh. Itu kan kemungkinan larut dalam air. Nah, untuk senyawa yang non polar seperti ini hidrokarbon, rantai homolog gitu ya. Rantai homolog seperti metana, butana gitu. Jadi CH4 atau C6H12, H14 sorry, H14 itu non polar. Dan semakin panjang rantainya itu berarti semakin apa ya, semakin non polar gitu loh. Jadi kalau semakin non polar semakin gak larut dalam air. Jadi yang E ini salah. Semakin panjang rantai homolog itu semakin nonpolar, semakin nonpolar itu semakin nggak larut dalam air. Larutnya dalam pelarut nonpolar, seperti yang ether tadi. Ether kan larut dalam pelarut nonpolar kayak CCl4 atau CHCl3. Jawabannya yang E. Oke, lanjut nomor 50. Berikut ini adalah senyawa non aromatis kecuali ini. Eh, Senyawa yang non aromatis kecuali. Jadi kemungkinan nih jawabannya yang aromatis gitu ya. Jadi kita yang itu yang A. Jadi non aromatis sama aromatis. Sifatnya itu siklis, aromatis itu siklis, terus planar,
Kemudian yang tadi 4n plus 2, jumlah ikatan elektron pi-nya. Untuk non aromatis itu sama-sama siklis, tapi dia gak planar. Kalau kalian belajar lebih lanjut tuh sebenarnya non aromatis itu dibagi dua lagi. Jadi non aromatis sama anti aromatis. Cuman sama aku tak gabungin aja. Jadi untuk non aromatis itu siklis terus gak planar sama gak mengikuti aturan Huckel. Jadi jumlah elektron pi itu nggak sama dengan 4n plus 2. Oke, dari aturan ini kita lihat jawabannya. Yang A. Yang A ini siklis ya. Ya benar siklis, terus planar juga ya. Kemudian kita lihat jumlah elektronnya. Ini ada 1, 2, jadi ada 4. Ya ini termasuk ke golongan aromatis. Karena jumlah elektron pi-nya tuh gak mengikuti aturan Huckel. Ini cuma 4. Yang benar tuh 2, atau enggak 6, atau enggak 10, 14, seterusnya. Kemudian yang B. Nah, yang B ini siklis ya. Terus planar. Planar ini kayaknya enggak deh. Soalnya ini karbon ya. Karbon punya 2 ikatan ke sini sama ke sini. Karbon ada 4 tangan ya. Dia udah berikatan 2, jadi ada 2 lagi. Ada hidrogen di sini sama di sini. Nah, ikatan itu cenderung saling berjauhan satu sama lain. Jadi karena ada 2 hidrogen kayak gini, itu membuat strukturnya itu nggak planar. Jadi strukturnya tuh 3 dimensi gitu loh. Jadi hidrogennya di sini tuh menghadap ke atas atau menghadap ke luar luar bidang. Yang satunya itu menghadap ke bawah, menghadap ke dalam bidang. Gitu. Jadi ini juga benar. Ini termasuk ke senyawa non aromatis. Dia nggak planar soalnya. Cara yang C. Nah, ini harus teliti. Yang pertama ya siklis, ini benar siklis. Yang kedua planar. Oke, ini karbon. 1, 2, 3, 4. Karena ini ada apa nih? Min. Jadi min itu artinya ada ini. Muatan apa ya? Ada pasangan elektron bebas. Gitu. Jadi karbon yang atas itu ada pasangan elektron bebasnya. Dan ini tetap ada 1 hidrogen. Jadi kemungkinan ini planar. Ini planar terus siklis tadi, tapi jumlah elektron pi-nya itu kita hitung lagi. Jadi ada 1, ada 2, ada 3, sama ada 4. Ini juga dihitung elektron pi. Jadi totalnya ada 8. Karena ada 8 elektron, ini termasuk ke non aromatis. Oke, yang C juga termasuk non aromatis. Yang D. Yang D ini siklis ya, terus planar. Ya gak ada kayak yang B tadi, hidrogen ada dua buah terus saling berjauhan terus membuat strukturnya gak planar. Ini enggak, yang D ini planar dia. Terus tadi siklis atau planar terus jumlah elektron pi berapa? Ada 1, ada 2, 3, 4. Ada 4. 4 kali 2, 8. Nah, sama kayak C, dia 8 elektron non aromatis. Oke. Terus kemungkinan sih yang E jawabannya sih. Ini yang E, kita cek ya. Yang E itu siklis ya, ini siklis terus planar, bener. Ini siklis ya, terus planar, sama jumlah elektron pi-nya. Nah, jumlah 1, ada 2, ada 3, 4, 5. 5 kali 2, 10. Nah, ini 10 elektron. Dikali, tadi aku bilang dikali 2 tuh karena 1 ikatan rangkap ini, itu isinya 2 elektron. Gitu. Oke. Oke, yang E ada 10 elektron, itu termasuk ke aturan Huckel ya, 4n plus 2. Jadi yang E ini senyawanya aromatis. Jawabannya yang E, karena soalnya senyawa berikut ini yang merupakan senyawa aromatis kecuali yang E. Yang E ini senyawanya aromatis. Oke. Oke, gitu aja. Ada yang ditanyain dari
sebelum-sebelumnya dari pertemuan 1 sampai sekarang. Boleh kalau ada yang tanyain. Permisi Kak, izin bertanya. Untuk melihat struktur senyawa itu planar atau tidak dilihat dari mana ya Kak? Oke. Umumnya ya, planar itu dari hibridisasinya. Udah belajar kan cara hibridisasi gimana? Jadi misal kita bandingin sikloheksana biasa sama benzena. Oke. Sikloheksana kita bandingin atom karbon di sini ya. Sini karbon. Oke. Untuk sikloheksana biasa itu hibridisasi untuk karbon ini adalah sp3. Untuk benzena, karbon yang di sini itu hibridisasinya sp2. Nah, umumnya sp2 tuh mengarah ke planar gitu loh. Jadi semua senyawa siklis yang sp2 itu umumnya planar kayak gitu. Nih. Terus kalau pakai cara lain tinggal dilihat aja ini kan ada 4 tangan ya. 4 tangan berarti hidrogen itu gak mungkin untuk sikloheksana ini yang di kiri. Hidrogen itu gak mungkin ikatannya tuh ada di bidang yang sama. Jadi hidrogen itu akan ada di ini. Satunya tuh mengarah ke atas, satunya mengarah ke bawah. Gitu. Nah, karena ada kayak gini, satunya ke atas, satunya ke bawah itu senyawanya menjadi 3 dimensi gitu loh. Jadi nggak planar lagi, jadi nggak satu bidang lagi. Sedangkan yang benzena, ini kan cuma satu hidrogen nih. Ya, berarti dia cuma satu arah doang, sebidang gitu. Oke, jadi umumnya pakai hibridisasi, tentuin dulu hibridisasinya apa. Kalau sp3 itu udah pasti, ya jadi kalau sp3, kayak gini sp3, itu udah pasti dia nggak planar. Tapi kalau sp2, kemungkinan planar, kemungkinan besar gitu. Jadi cek satu-satu karbonnya di mana untuk yang siklis. Gitu sih. Wah, deh ini. Kita bandingin sama. Oh iya, sorry. Ini gini. Nah, gini kan. Oke, kita bandingin ini. Kira-kira mana yang planar seutuhnya atau ada yang nggak planar? Yang kiri. Ini kita cek satu-satu. Ini sp2. Di sini sp2. sp2, sp2, sp2. Oke. Nah, untuk karbon 2 sini, yang atas sama bawah, itu hibridisasinya adalah sp2 juga sih. Satu. Iya, sp2. Nah, yang kiri ini udah pasti planar. Oke. Nah, untuk yang kanan, bedanya apa sih yang sama yang kiri nih, yang kanan? Itu, sorry. Itu ada di ini. Nih, oke. Yang di kanan tuh gak ada ikatannya, tapi yang di kiri ini ada. Nah, kompensasinya apa? Kalau yang di kanan ini kan gak ada ikatannya. Itu artinya untuk karbon yang di atas sama yang bawah ini sama yang di bawah ini, itu ada hidrogennya.
Karena karbon ini masih 3 tangannya. Coba lihat. 1, 2, sama 3. Bawah juga. 1, 2, 3. Jadi ada hidrogen di sini nih. Hidrogen sini sama di sini. Meskipun ini sama-sama sp2 hibridisasinya. Tapi karena ini ada hidrogen gitu ya. Dan seperti aku bilang tadi, senyawa kimia tuh kalau berdekatan tuh cenderung berjauhan sama satu sama lain. Jadi hidrogennya itu karena ini di dalam ya, itu saling tolak menolak yang mengakibatkan hidrogennya itu yang satu tuh di atas gitu, menghadap ke atas, satunya menghadap ke bawah. Jadi yang kanan ini walaupun cuma beda satu garis, itu menyebabkan yang kanan ini nggak planar, ya. Terus yang kiri ini planar. Nah, yang kiri ini termasuk karena planar, itu termasuk aromatis. Yang kanan non aromatis. Gitu. Ya gimana? Masih bingung kah? Siap, Kak. Terima kasih banyak. Oke. Oke, aku tunggu ya yang lain kalau ada yang tanyain sampai jam 9.20. Ya, silakan. Oke, aku ulang yang C ya. Yang C ini karena dia jumlah elektron pi-nya nggak memenuhi aturan Huckel. Iya, oke. Jadi elektron pi itu artinya elektron yang bisa terdelokalisasi atau elektron yang ada di orbital p gitu. Jadi elektron itu bisa gerak-gerak. Bisa gerak-gerak itu artinya bisa memiliki resonansi. Jadi ini tuh muatannya negatif, artinya dia ada pasangan elektron bebas. Oke. Jadi ya ini karena ini pasangan elektron bebas, itu umumnya ada di orbital p. Jadi ini bisa gerak-gerak nih, bisa namanya terdelokalisasi gitu. Jadi bisa pindah ke sini gitu. Ntar aku gambar ini aja ya. Jadi itu adalah alasan kenapa itu juga dihitung. Aku gambar yang lain aja kayak gini. Oke. Ini elektron pi, pasangan elektron bebas, jadi bisa gerak ke sini. Yang ini juga ke sini. Sorry. Ya seperti pada umumnya lagi. Gitu. Sini deh. Jadi iya, ini kalau ada muatan negatif, terus ada pasangan elektron bebas, itu termasuk atau dihitung ke dalam jumlah elektron pi. Oke.